Bab 1831. Mengepung King Feng. King Feng menatap penuh penyesalan ke arah Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, yang telah melarikan diri, bersama dengan sekitar 10 orang kultivator di belakang mereka. Dia mengira mayat setan tanpa kepala itu telah membunuh mereka di dalam terowongan, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka akan selamat. Namun, King Feng tahu itu mustahil, karena mereka bertiga adalah penguasa alam roh tingkat 3, dengan kecepatan, kekuatan, dan refleks yang luar biasa. Mereka pasti menyadari kekuatan mayat iblis tanpa kepala itu dan segera berlari. Sayangnya, ribuan kultivator lainnya tewas di dalam gua. Tak dapat disangkal, alam matahari misterius sangat kuat, dan iblis telah bersembunyi di dalam pembuluh darah spiritual, yang mengejutkan mereka. Wajah menarik Meng Yao dan Yayun menjadi pucat, mereka gemetar ketakutan. Meng Yao menepuk dadanya sambil berkata dengan ketakutan, "Saudara Li, jika bukan karena kamu yang bereaksi begitu cepat, maka kita mungkin tidak akan lolos dari mayat iblis tanpa kepala itu." King Feng tersenyum tipis, tanpa sepatah kata pun, sebaliknya dia menatap Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh di hadapannya, karena dia menyadari bahwa mereka sedang menatapnya dengan tajam dan dingin di mata mereka. Meng Lin berkata kepada Kaisar Susunan Langit di sampingnya, pemuda di sana bernama King Feng. Dia memiliki dua harta spiritual yang sangat kuat, satu adalah api emas, dan yang lainnya adalah tombak pemecah langit. Api emas adalah api tingkat suci, dan jika kita mendapatkannya, kita bisa membakar mayat iblis tanpa kepala di dalam terowongan. Setelah Kaisar Langit Arai mendengar Meng Lin, matanya berbinar gembira. Ia pernah mendengar tentang api emas ini dan tahu bahwa itu adalah api abadi dari era alam semesta kuno. Api emas dapat menduduki peringkat 100 teratas di antara semua api di alam semesta dan sangat terkenal karena kekuatannya. Mayat iblis tanpa kepala itu paling takut pada dua hal, api dan petir. Mereka sudah memiliki pikiran serakah, karena mereka berencana mencuri api milik King Feng. Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh mengikuti Meng Li, mengepung King Feng dan yang lainnya. Bahkan 10 orang yang berhasil bertahan hidup pun mengepung King Feng. Meskipun mereka telah lolos dari gua terowongan, pertempuran masih terus berlanjut secara tiba-tiba, semua karena King Feng memiliki harta spiritual di tubuhnya. Namun, hanya Panglima tertinggi yang menolak untuk bergabung. Panglima tertinggi tidak ingin menindas yang lemah, ditambah lagi dia menghormati King Feng dan menolak menyerangnya. Wajah menarik Meng Yao sedikit berubah saat dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Meng Lin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Cantik, apa yang kau pikir kita lakukan? Kita akan membunuh King Feng dan mencuri api emasnya. Jika dia menyerahkan api emasnya, kita mungkin akan meninggalkannya sebagai mayat utuh, atau kita akan memotong-motongnya dan melemparkannya ke dalam terowongan untuk dimakan oleh iblis tanpa kepala itu." Meng Yao sangat marah ketika mendengar kata-kata brutal dan keji Meng Lin. Ia tak pernah menyangka orang di hadapannya begitu tak tahu malu. Ia mengaku tak hanya ingin mencuri harta karun milik Meng Lin, tetapi juga ingin membunuhnya. King Feng tersenyum tipis, lalu meraih lengan Meng Yao dan menariknya ke belakangnya, lalu berkata, "Jangan khawatir, mereka semua hina. Aku akan membunuh mereka hari ini." Petik 2. Meng Lin tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "King Feng, kau gila. Kami semua sudah berada di tingkat ketiga alam Raja Roh, sementara kau baru mencapai tingkat pertama. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkan kami?" King Feng sama sekali tidak peduli dan menjawab, "Kalian bertiga telah terluka oleh mayat iblis tanpa kepala itu. Apa kalian benar-benar berpikir kalian kuat? Jika kalian tidak menggangguku, maka aku akan membiarkan kalian hidup, tetapi karena kalian telah menyinggungku, aku akan membawa kalian semua ke neraka. Jangan harap kalian bisa lolos." Petik 2. Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya menggelengkan kepala saat mereka menatap King Feng dengan puas. Meng Lin berkata lebih keras lagi, "King Feng, kami terluka, tapi apa kau benar-benar berpikir kami tidak punya ramuan pemulihan? Percayalah, kami semua membawa ramuan, dan luka kami sekarang sudah sembuh." Usai berbicara, Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya melepaskan kekuatan penuh darah yang merobek awan saat mereka berdiri kokoh di tanah dengan tulisan jimat di tubuh mereka yang bersinar seperti matahari yang menerangi seluruh tempat, tanpa tanda-tanda luka dimanapun. Wajah King Feng berubah, dia pikir mereka hanya menggertak tentang pemulihan luka mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka bertiga sebenarnya baik-baik saja. Tidak dapat disangkal lagi, mereka bertiga adalah kaisar kerajaan tingkat menengah yang memiliki harta karun yang melimpah, bahkan memiliki ramuan yang dapat menyembuhkan luka mereka secara instan. Wajah Meng Yao, Yayun, dan yang lainnya berubah drastis. Jika mereka bertiga terluka, mereka pasti masih percaya pada King Feng, tapi sekarang, mereka bertiga sudah pulih, sungguh mengejutkan. Sejenak, rasa penyesalan muncul di hati King Feng. Jika dia tahu ini, dia tidak akan pamer, karena jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia selalu bisa melarikan diri.
Akan tetapi kini hal itu tidak mungkin lagi, sebab jika dia lari maka dia akan mendatangkan bahaya besar kepada Meng Yao, Yayun, Kaisar Lingyun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Dia tidak punya pilihan selain bertarung. King Feng menjadi dingin saat ia melangkah keluar dengan energi yang ganas dan berkata, "Karena kalian ingin mencuri hartaku, ayo kemari. Aku ingin melihat seberapa kuat kalian bertiga, Kaisar Dinasti Tingkat Menengah." Petik 2. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang, karena mereka ingin membunuhnya, tentu saja dia tidak boleh berdiam diri. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik terkuatnya untuk menyerang terlebih dahulu, tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas. Sayap elemen angin. Teriakan King Feng terdengar saat ia melepaskan sayap anginnya, membentuk dua sinar angin hijau yang melesat maju dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ia muncul di samping Meng Lin. King Feng paling membenci Meng Lin, jadi target pertamanya pastilah dia. King Feng menggerakkan pikirannya dan melepaskan Sky Breaking Halberd, yang berkilauan dengan cahaya keemasan di tangan kanannya. Ia mengalirkan esensi vitalnya ke dalamnya, yang permukaannya berkilauan dengan energi naskah jimat perintah. Ia menerjang Meng Lin dengan Sky Breaking Halberd-nya, yang meledak dengan kekuatan 4 juta kilo. Halberd itu merobek angkasa, menghancurkan udara, dan menerbangkan batu serta tanah kemana-mana. Wajah Meng Lin berubah saat dia merasakan aliran kekuatan besar yang tampaknya tak terkalahkan olehnya. Tanpa ragu, Meng Lin mengaktifkan teknik fisiknya untuk berubah menjadi seberkas asap hijau dan segera menghindar ke samping. Ia memilih bersembunyi dan tidak menghadapinya. Bab 1832. Bertempur sendirian melawan 3 penguasa alam Raja Roh. Wajah King Feng menjadi dingin karena ia tidak menyangka Meng Lin akan secerdas ini. Ia melihat kekuatan Sky Breaking Halberd dan menghindarinya. Saat King Feng mengayunkan Sky Breaking Halberd-nya dan terus menyerang Meng Li, Kaisar Sky Arai dan Kaisar Spirit Talisman keduanya mengayunkan harta spiritual mereka saat mereka menyerbu ke arah King Feng, menghalangi jalannya. Ketiga orang itu kini bersama-sama melawan King Feng dan menjebaknya. Meskipun Sky Breaking Halberd di tangan King Feng tidak terkalahkan, ia hanya seorang penguasa alam roh tingkat pertama, sedangkan yang lainnya adalah 3 kaisar dinasti tingkat menengah, yang masing-masing kekuatannya tidak kalah mengesankan dari King Feng. Tak ada pilihan lain, ia terpaksa berhenti menyerang Meng Lin. Meng Lin mengayunkan Sky Breaking Halberd-nya dan berbenturan dengan harta spiritual Kaisar Sky Arai dan Kaisar Spirit Talisman. Benturan itu mengguncang langit dengan gelombang suara yang dahsyat. Dua kekuatan alam Raja Roh tingkat ketiga, Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh, keduanya melepaskan kekuatan besar yang mendorong tubuh King Feng mundur satu langkah. Mata Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat bahwa King Feng hanya melangkah mundur. Dengan kedua kekuatan yang mereka miliki bersatu, mereka seharusnya dapat membunuhnya bahkan jika dia adalah seorang kultivator alam Raja Roh tingkat ketiga rata-rata, tetapi siapa yang tahu bahwa King Feng hanya akan dipaksa untuk mundur. Harta spiritual milik King Feng terlalu kuat, dan mereka berdua semakin bertekad untuk mencoba mencurinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya berteriak dengan energi pembunuh, sambil melambaikan harta spiritual di tangan mereka dan menyerang balik ke arah King Feng. Ketiga master yang bersekutu itu hampir menghancurkan ruang, sementara pecahan-pecahan dimensi melayang-layang. Meng Yao, Yayun, Kaisar Serigala Langit, dan yang lainnya semua bersembunyi. Sebaiknya mereka tidak ikut campur dalam pertempuran sengit ini. King Feng bertarung sendirian melawan 3 kekuatan alam Raja Roh tingkat ketiga, meskipun dia berada di pihak yang kalah dan dipaksa mundur, dia tidak terluka, yang berarti dia mampu menangkis ketiga tuan ini sendirian. 10 orang yang selamat semuanya tampak terkejut. King Feng terlalu kuat, kupikir dia akan dibunuh oleh Meng Li, Kaisar Langit, dan Kaisar Jimat Roh dalam sedetik, tapi siapa sangka dia tidak akan terluka. Kemampuan bertarung King Feng beberapa kali lipat lebih tinggi daripada kapasitas aslinya. Tidakkah kau lihat bahwa bahkan Meng Lin tidak berani menantang Sky Breaking Halberd? Aku punya kecurigaan. Bahkan jika Meng Lin, Kaisar Langit, dan Kaisar Jimat Roh bersatu, mereka mungkin tidak akan bisa membunuh King Feng. Ke-10 orang yang masih hidup yang berhasil membulatkan tekad menatap King Feng dengan ekspresi terkejut dan kagum. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah pelayan Meng Li, Kaisar Langit bertabur, dan Kaisar Jimat Roh, tetapi mereka secara alami menghormati tokoh-tokoh yang kuat. Ditambah lagi, ketika mereka menemui mayat iblis tanpa kepala di dalam terowongan, Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya berbalik untuk lari dan mengabaikan mereka, yang membuat mereka kehilangan kepercayaan pada mereka. Meng Lin mendengar diskusi para kultivator itu, dan wajahnya menjadi muram ketika ia berbalik dan berkata, "Apa yang kalian bicarakan? Aku akan merobek kulitmu." 10 orang yang sedang berkultivasi sendiri itu ketakutan dan berhenti berbicara. Kemudian Meng Lin berteriak, "Kalian semua, pergi dan urus para wanita dan binatang iblis di belakang King Feng."
Meskipun wakil penguasa kota dan 10 orang kultivator lainnya merasa enggan, mereka tetap mengeluarkan harta spiritual mereka dan melepaskan saripati vital mereka saat mereka menyerang Meng Yao, Yayun, dan yang lainnya. Di arah lain, King Feng menatap Meng Li dengan dingin, mengira bahwa dialah provokator utama, dan memutuskan bahwa dia harus membunuhnya terlebih dahulu. King Feng mengaktifkan sayap anginnya, terus-menerus muncul di sisi Meng Li sambil mengayunkan Sky Breaking Halberd-nya dengan kekuatan yang menghancurkan langit. Ia terus menyerang Meng Lin, tanpa mempedulikan Kaisar Sky Array dan Kaisar Spirit Talisman di sampingnya. Meng Lin sangat marah. Siapa sangka bahwa King Feng hanya akan mengejarnya. Lagi pula, tombak pemecah langit milik King Feng terlalu kuat. Setiap kali tombak itu menghantam ke bawah, kekuatannya cukup untuk menghancurkan gunung, yang mengejutkan Meng Li. Beberapa kali, tombak pemecah langit milik King Feng melewati tubuh Meng Li, merobek bajunya dan bahkan menggores kulitnya beberapa kali, menyebabkan darah mengucur keluar. Meng Lin berteriak marah, Kaisar Langit, Kaisar Jimat Roh, jangan menahan diri. Gunakan kekuatan penuhmu untuk membunuh King Feng. Kaisar Langit Array mengangguk, lalu mengayunkan tongkat putihnya untuk membentuk formasi susunan yang menjebak King Feng. Kaisar Jimat Roh kemudian melambaikan tangannya untuk membentuk naskah jimat spiritual, yang berisi kekuatan naskah jimat Kaisar Liar yang berbenturan dengan King Feng. Wajah King Feng menjadi dingin, niat membunuh terpancar di matanya. Tanpa ragu, ia mengaktifkan api emasnya, membentuk sinar cahaya keemasan yang melesat ke arah Meng Li. Pada saat yang sama, King Feng mengayunkan Sky Breaking Halberd ke arah Sky Array Emperor dan Strangle Hellfist ke arah Spirit Talisman Emperor. King Feng menggunakan serangan terkuatnya, api emas, yang tiba-tiba muncul di hadapan Meng Li dan melesat ke telapak tangannya, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Wajah Kaisar Langit Array berubah di samping, saat dia buru-buru berkata, Meng Lin, cepat dan potong tanganmu, atau kamu pasti akan mati. Tak lama kemudian, api emas membakar tangan Meng Li hingga berlubang besar, lalu menjalar ke lengannya. Meng Lin ketakutan, lalu buru-buru menghunus pedangnya dan menebas tangan Meng Li. Namun, Meng Lin adalah penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga, dengan banyak ramuan yang memulihkan lengan yang hilang. Ia langsung memakan satu ramuan, karena tubuhnya tersentak untuk menyerap ramuan tersebut. Lalu tangan Meng Li tumbuh kembali, tetapi rasa sakit yang hebat masih membuat wajahnya pucat, saat ia berteriak. Semua kultivator di sekitar melihat bahwa King Feng telah menghancurkan pertahanan Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh yang kuat, dan Meng Lin terluka parah. Dengan sekali lihat, King Feng menemukan cacat pada formasi susunan Kaisar Langit, dan dengan hantaman keras tombak pemecah langit ke cacat itu, dia menghancurkan formasi susunan itu. Kaisar Susunan Langit terkejut dan merasa bahwa King Feng terlalu jahat. Tidak hanya kemampuan tempurnya yang unggul, ia juga sangat ahli dalam formasi susunan. Bab 1833. Akar spiritual melarikan diri. King Feng melepaskan tinju neraka pencekik emas yang menghantam naskah jimat Kaisar Jimat Roh dan menghancurkannya. Keduanya mundur selangkah, saling menatap dengan dingin. King Feng berdiri berhadapan dengan tiga penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga tanpa tanda-tanda kekalahan. Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya saling berpandangan dengan kaget. Mereka semua merupakan kaisar kerajaan tingkat menengah, dengan ketenaran mereka sendiri, dan tercantum dalam 105 negara adikuasa teratas, karena banyak sekali penduduk daratan api merah yang menghormati mereka. Sebelumnya, mereka dapat dengan mudah membunuh siapa saja yang sedang berkultivasi sendiri, bahkan jika mereka adalah penguasa alam roh raja tingkat pertama, atau bahkan penguasa alam roh raja tingkat kedua. King Feng hanya berada di tingkat pertama alam raja roh, dua alam lebih rendah dari mereka, namun mereka tetap tidak dapat mengalahkannya bahkan jika mereka bertiga bertarung bersama, yang berarti bahwa King Feng terlalu kuat. Misalnya, api emasnya dapat menembus apapun, bahkan Meng Lin pun tak mampu menahannya. Halberd pemecah langitnya juga misterius, karena merupakan harta spiritual yang belum diketahui. Tombak pemecah langit berbobot 4 juta kilogram, sehingga tak ada seorang pun kultivator yang berani menangkisnya kecuali mereka berada di atas tingkat ketujuh alam Raja Roh. Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh saling berpandangan seraya menyalurkan kembali saripati vital mereka dan dengan ganas menyerbu ke arah King Feng. Mereka tahu dendam telah dibangun dengan King Feng, salah satu pihak harus mati, dan mereka harus membunuh King Feng, atau dia akan membalas dendam begitu kekuatannya meningkat. Saat itu, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tentu saja, King Feng dapat melihat rencana ketiga orang itu, tetapi dia tidak khawatir, karena dia berlatih mantra surgawi abadi, yang dapat memberinya saripati vital yang tak terbatas. Inti roh matahari internalnya cocok dengan esensi vital matahari di alam matahari misterius, sehingga ia dapat menyerapnya dengan kecepatan tinggi dan dengan demikian tidak perlu khawatir esensi vitalnya menipis. Namun, di sisi lain, Meng Yao, Yayun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan yang lainnya tengah bertarung dengan sekitar 10 orang kultivator mandiri.
Jelas, Kaisar Serigala Langit, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit lebih kuat, dan setiap kali mengiau mengayunkan pedang peri, semua kultivator dipaksa mundur dengan luka pedang baru di tubuh mereka. Kaisar Serigala Langit sangatlah ganas, dia melepaskan hukum raja setiap kali membentuk Serigala Langit dengan kekuatan yang mengerikan dan menyerbu ke arah para kultivator untuk mematahkan tulang mereka, dan mereka pun berteriak kesakitan. King Feng memandang Meng Yao dan yang lainnya dan merasa lega saat melihat mereka aman. Kemudian, King Feng terus melancarkan serangan harta spiritualnya kepada Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh. Keempatnya terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit, menghabiskan seluruh energi mereka dengan serangan terkuat mereka. Ruang di sekitarnya hancur, saat mereka melubangi tanah dengan kedalaman beberapa ribu meter. Kekuatan liar itu membunuh semua ular berbisa, kelabang, dan laba-laba jahat di tanah, dan tubuh mereka hancur menjadi abu. Sebuah gunung setinggi sekitar 5.000 kaki tak jauh dari mereka juga hancur menjadi abu, tumbuhan, hewan, dan binatang iblis semuanya mati, seolah-olah dunia telah kiamat. Inilah kekuatan tingkat ketiga dari kerajaan roh, ia benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan dari Kaisar Langit bertabur, Meng Li, dan Kaisar Jimat Roh semuanya saling bertempur, menciptakan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke dalam tanah hingga beberapa ribu meter di bawah tanah. Mayat iblis tanpa kepala itu hanya berlatih, karena dia baru saja membunuh beberapa ribu kultivator dan menyerap semua saripati darah mereka. Namun, kekuatan liar itu mengganggu pelatihan mayat iblis tanpa kepala itu, saat ia meraung dalam kemarahan. Mayat iblis tanpa kepala itu bersiap untuk menyerbu ke atas tanah, tetapi saat hendak pergi, ia menemukan akar spiritual, yang memenuhinya dengan kegembiraan. Mayat iblis tanpa kepala itu tahu tentang kekuatan akar spiritual, karena ia telah mencarinya selama beberapa waktu, tetapi tidak menemukan jejaknya. Siapa sangka ia akan menemukannya tepat saat hendak pergi. Akar spiritual itu ketakutan ketika melihat mayat iblis tanpa kepala. Ia memiliki spiritualitas, dan awalnya berencana untuk menyaksikan King Feng bertarung dengan para kultivator lainnya, berharap mereka akan saling membunuh. Ia tidak menyangka akan ditemukan oleh mayat iblis tanpa kepala itu. Mata akar spiritual itu dipenuhi keterkejutan. Ia tahu bahwa mayat tanpa kepala itu adalah iblis raksasa, dan jika ia berhasil menangkapnya, ia pasti akan memakannya. Akar spiritual menjadi takut dan segera berlari masuk ke dalam tanah. Di matanya, mayat iblis tanpa kepala itu jauh lebih kuat daripada King Feng dan yang lainnya, jadi ia tidak takut ditemukan oleh King Feng dan yang lainnya. King Feng baru saja bertarung sengit dengan Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, tetapi mereka tiba-tiba melihat akar spiritual keluar dari bawah tanah, dan wajah mereka berubah saat mereka berhenti bertarung. Mereka semua memandang akar spiritual dengan hasrat, karena untuk itulah mereka semua datang ke kedalaman terowongan. Mereka hanya ingin membunuh King Feng untuk mencuri api emasnya dan melawan mayat tanpa kepala di bawah tanah, agar mereka bisa mendapatkan akar spiritualnya. Segala cara dilakukan demi akar spiritual, tetapi setelah mereka melihatnya, mereka tentu saja berhenti bertarung. Meng Li, Kaisar Langit bertabur, dan Kaisar Jimat Roh saling berpandangan, lalu mereka berteriak, tangkap akar spiritualnya. Mereka bertiga berhenti melawan King Feng, saat mereka berlari menuju akar spiritual seperti sekawanan lebah. Akar spiritual itu terkejut. Begitu lolos dari harimau, ia mendapati dirinya di hadapan serigala, hal ini membuatnya marah. Akar spiritualnya menjerit seperti bayi yang sedang marah, kalian semua orang jahat menggangguku, aku akan lari. Kedua kaki akar spiritual itu berlari ke depan dengan liar, dan tampak konyol. Bahkan King Feng pun tercengang. Siapa sangka akar spiritual itu memiliki kecerdasan manusia, berbicara seperti manusia, dan bahkan berlari seperti manusia. Raungan, raungan. Tiba-tiba, raungan dahsyat meletus dari tanah, saat mayat iblis tanpa kepala itu menyusul. Ia tiba-tiba mengayunkan telapak tangan iblisnya ke arah akar spiritual, tetapi terlalu cepat, karena akar spiritual itu lenyap seketika. Mayat iblis tanpa kepala itu gagal menangkap akar spiritualnya dan memutuskan untuk melampiaskan amarahnya kepada para kultivator di sekitarnya. Mayat iblis tanpa kepala itu menamparkan dan menghantam Meng Li, Kaisar Langit bertabur, dan Kaisar Jimat Roh. Ketiganya terpental keluar. Tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping, darah mengucur deras, dan mata mereka dipenuhi rasa ngeri. Pada saat ini, Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh tidak punya waktu untuk mengganggu King Feng dan akar spiritual, karena mereka semua berlari ke tiga arah yang berbeda. Semua orang yang bertani sendiri itu lari terbirit-birit tanpa menoleh sedikitpun. Mayat iblis tanpa kepala itu berbalik menatap King Feng, saat ia melepaskan energi jahat dan niat membunuh. Bab 1834. Menangkis mayat iblis tanpa kepala. Mayat iblis tanpa kepala itu menatap ke arah King Feng dan membuatnya takut, membuat mata King Feng dipenuhi ketakutan. King Feng jelas takut pada mayat iblis tanpa kepala itu.
Meskipun kekuatan King Feng sangat kuat, dengan banyak harta dharma yang masing-masing memiliki kekuatan tak terkalahkan, kemampuan King Feng masih terbilang lemah. Ia hanya berada di ranah Raja Roh tingkat pertama, dan jauh lebih lemah daripada mayat tanpa kepala itu. King Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa mayat iblis tanpa kepala itu melepaskan energi iblis yang tak terkalahkan. Mayat iblis tanpa kepala itu menatap King Feng sambil tertawa mengerikan dan berkata, "Kau ditakdirkan hari ini. Kekuatan fisikmu sangat bagus. Aku suka tubuhmu, jadi biarkan aku memakanmu." Mata King Feng menjadi muram dan dingin ketika mendengar mayat tanpa kepala itu. Ia tahu ia harus menghukum mayat tanpa kepala ini hari ini, kalau tidak, mayat itu tidak akan membiarkannya pergi. King Feng bisa saja melarikan diri, tetapi dia ditemani Meng Yao dan Yun Ya, jadi dia tidak bisa melakukannya. King Feng menatap mayat iblis tanpa kepala itu dengan tatapan dingin sambil berkata dengan marah, "Kau ingin membunuhku? Kalau begitu aku harus menghajarmu untuk menunjukkan betapa kuatnya aku. Apa kau benar-benar berpikir aku hanya sekuat ketiga kaisar bodoh itu?" Mayat iblis tanpa kepala itu melepaskan energi iblis tak terkalahkan yang menyelimuti langit, sementara seluruh ruang dipenuhi energi iblis hitam. Langit dan tanah retak, dan langit menjadi gelap. Mayat tanpa kepala itu begitu kuat hingga menutupi cahaya dua matahari di langit. Di mana-mana, hantu dan jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Mayat iblis tanpa kepala itu mengayunkan telapak tangan jahatnya yang besar, hampir beberapa ribu kaki ukurannya, saat ia menyerang ke arah King Feng. Tatapan mata King Feng berubah dingin. Ia tidak mengeluarkan Skybreaking Halberd, karena ia tahu meskipun itu adalah harta spiritual yang luar biasa tak terkalahkan, kerusakannya tidak akan terlalu besar pada mayat tanpa kepala di hadapannya. Iblis itu kuat, tetapi ia tetap paling takut pada api dan petir. Kebetulan saja, karena memiliki kedua harta karun itu, ia memutuskan untuk memberinya kejutan. King Feng melepaskan api emasnya dari jari tangan kanannya, seperti peri emas yang menari-nari saat dilempar ke depan, membentuk sinar cahaya keemasan. Cahaya keemasan merobek langit, membakar kehampaan, lalu tiba-tiba menyerbu telapak tangan iblis raksasa itu, membakarnya dengan suara berderak. Energi iblis hitam itu pun terbakar habis dan lenyap. Energi iblis tanpa kepala itu mungkin iblis yang hebat, tetapi ia telah hidup di sini selama beberapa ribu tahun terakhir dan masih belum mati. Telapak tangan iblisnya sangat kuat, bahkan penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga seperti Meng Lin pun tak mampu menghentikannya, tetapi api emas milik King Feng berhasil mengalahkannya. Mayat iblis tanpa kepala itu meraung marah dan berkata, "Bagaimana kau bisa mendapatkan api emas tingkat Sein? Tapi itu tidak masalah. Kau hanya bisa menggunakannya beberapa kali, jadi mari kita lihat berapa kali kau bisa melawanku." Mayat iblis tanpa kepala itu sangat marah terhadap King Feng, karena dia telah kehilangan banyak energi iblis pada serangan sebelumnya, yang sangat menguras tenaganya. Mayat iblis tanpa kepala itu mengayunkan telapak tangan iblisnya lagi untuk membentuk energi iblis yang kuat dan menyerang ke arah King Feng. Mata King Feng menjadi dingin, saat dia melepaskan api emas lagi dan membakar semua energi jahat lagi. King Feng telah menggunakan api emasnya 2 kali, dan sekarang 3 kali, yang menyebabkan dia mencapai batasnya dan tidak dapat melepaskannya lagi, atau akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada inti rohnya. Dia mendesah, karena dia mengira dia bisa membunuh mayat iblis tanpa kepala itu sepenuhnya dengan api emasnya, tetapi sepertinya dia meremehkan kekuatan mayat tanpa kepala itu. Mayat iblis tanpa kepala ini terlalu kuat. Ia mampu menangkis api emas hanya dengan telapak tangannya yang jahat, sementara jiwa-jiwa iblis yang tak terhitung jumlahnya berteriak dari dalam telapak tangannya, dan energi iblis mendidih di dalamnya, memenuhi langit. Wajah King Feng menjadi pucat, karena dia telah menggunakan api emas terlalu sering, tetapi tentu saja, mayat iblis tanpa kepala itu telah kehilangan lebih dari sepertiga energi jahatnya, sehingga seluruh tubuhnya tampak pucat. Meskipun mayat iblis tanpa kepala itu telah kehilangan banyak energi iblis, ia masih tertawa dengan arogansi liar sambil berkata dengan marah, "Manusia, api emasmu sekarang telah habis. Lihat saja bagaimana aku membunuhmu." Kali ini, tanpa ada yang menahan, mayat iblis tanpa kepala itu menghentakkan kaki keras ke tanah, melambung ke angkasa dan menyerbu ke arah King Feng dalam upaya membunuhnya. Mata King Feng menjadi liar saat ia berkata dengan dingin, "Kau memaksaku melakukan ini, jadi jangan salahkan aku. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan petirku." King Feng mengeluarkan mutiara guntur dari cincin interspatialnya dan dengan gila-gilaan mentransfer saripati vital ke dalamnya, menyebabkan mutiara guntur berbunyi nyaring. King Feng mengaktifkan Thunder Chain internalnya, saat jarinya menjepit mantra, dan melepaskan ribuan baut petir. 1000 kilatan petir merah muncul dari kehampaan. Kilatan petir ini sangat banyak dan berdempetan, bagaikan lalat di langit, menghantam mayat iblis tanpa kepala itu dengan keras, menghancurkan energi iblisnya yang meronta-ronta kesakitan. Walaupun mayat tanpa kepala itu tidak memiliki kepala, ia masih memiliki jiwa, sehingga tubuhnya dapat merasakan perubahan di sekitarnya, karena seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali, dan mengeluarkan busa putih dari mulutnya.
Mayat iblis tanpa kepala itu menatap King Feng dengan ngeri dan berkata dengan keras, bagaimana kau bisa mengendalikan petir? Manusia sialan, hari ini aku menyerah. Mayat iblis tanpa kepala itu benar-benar ketakutan sekarang. Mayat iblis tanpa kepala itu berteriak dengan marah, lalu dia segera berbalik untuk melarikan diri ke bawah tanah. Dia takut pada petir, jika dia takut pada api emas, maka dia pasti takut pada petir juga. Dia pernah terbunuh oleh seorang santo petir, jadi wajar saja jika dia takut pada petir, lebih daripada api. Ketika King Feng melihat mayat iblis tanpa kepala itu berlari ke dalam tanah, dia pun terjatuh ke tanah dengan wajah pucat, merasa seluruh tubuhnya telah kelelahan. Dalam keadaan normal, begitu King Feng mengaktifkan Thunder Chain, dia hanya bisa melepaskan 100 baut petir, tetapi kali ini, karena dia ingin mengalahkan mayat tanpa kepala itu dengan satu pukulan, dia melepaskan 1000 baut petir. Ini sudah melampaui apa yang dapat ditahan oleh tubuhnya, bahkan pembuluh darahnya telah habis, kulitnya telah pecah-pecah dan darah merembes keluar. Bab 1835. Akar spiritual diperoleh. Meng Yao Su dan yang lainnya bergegas mendekat dan mengelilingi King Feng dengan wajah khawatir. Meng Yao mengedipkan bulu matanya yang halus, lalu meletakkan tangannya di pergelangan tangan King Feng, dan menyalurkan saripati vitalnya kepadanya untuk membantunya pulih. Dengan bantuan Meng Yao, King Feng segera memulihkan inti sari vitalnya. King Feng berdiri dan menyeka keringat dingin di kepalanya sambil berkata, itu mengerikan sekali. Untungnya, kilat mutiara petir berhasil mengusir mayat iblis tanpa kepala itu. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Petik 2. Semua orang di sekitar mengangguk penuh empati. Ketika mayat iblis tanpa kepala itu menyerang, semua orang mengira mereka akan celaka, bahkan Kaisar Serigala Langit pun mengira ia akan mati. Bahkan dengan kemampuannya, ia tak berdaya menghadapi mayat iblis tanpa kepala itu. Energi iblis memenuhi langit, seolah-olah kiamat akan tiba, dan bayangan ini masih melekat di benaknya. Mereka bahkan punya firasat bahwa mayat iblis tanpa kepala ini pastilah salah satu jenderal utama Raja Matahari beberapa ribu tahun yang lalu. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi dia pasti punya latar belakang yang hebat. Namun, setelah ribuan tahun berlalu, ia kehilangan akal sehat dan kewarasannya. Ia mulai berlatih teknik-teknik jahat dan menghisap darah manusia yang telah berkultivasi sendiri untuk memperpanjang hidupnya. Ayo pergi sekarang, kalau tidak, mayat iblis tanpa kepala itu akan menyerang lagi jika dia memulihkan esensi vitalnya. Saat itu, kita tidak akan bisa mengalahkannya. King Feng memimpin jalan, sementara Meng Yao, Yayun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Kaisar Serigala Langit semuanya mengikuti di belakang. Kekuatan dan kemampuan tempur mereka tidak sekuat milik King Feng, jadi wajar saja jika mereka yang memimpin. Lagi pula, mereka tahu bahwa mereka hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungannya. Bahkan anjing teratas di kerajaan, anak anjing hitam, mulai mengagumi King Feng, karena King Feng memiliki banyak harta langka, dan masing-masing tak terkalahkan. Setelah berjalan sekitar 1000 meter, setelah itu, ia berkata kepada anak anjing hitam, gunakan hidungmu untuk mencium akar spiritualnya. Kita harus menangkapnya. Anak anjing hitam mengangguk, seraya mengangkat hidungnya untuk mencium-cium bau sekitar. Tak lama kemudian, kegembiraan memenuhi matanya, saat anak anjing hitam mengarahkan kaki kanannya ke selatan dan berkata, ada sungai kecil, dan akar spiritualnya bersembunyi di bawahnya. Mata King Feng berbinar gembira, lalu ia menatap anak anjing hitam dengan penuh pujian. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat dengan membawa anak anjing hitam bersamanya. Hidung anjing ini luar biasa sensitif, sekali ia mencium sesuatu, ia dapat menemukannya di mana saja dalam radius yang sangat jauh. Semua orang berlari seperti orang gila sejauh 100 mil ke selatan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai kecil. Sungai kecil ini tidak terlalu besar, lebarnya sekitar 10 kaki, tetapi panjangnya luar biasa, karena mengalir dari puncak yang tinggi dan terus mengalir tanpa akhir. Sungai itu tampak tak berujung, dipenuhi bebatuan, bahkan ada yang menumpuk di tepi sungai. Ada berbagai macam binatang iblis, dan semuanya adalah binatang iblis air. Setelah mereka melihat King Feng, mereka melepaskan cahaya ganas, seolah-olah ingin menyeretnya ke sungai. Mata King Feng dipenuhi rasa dingin saat ia mengeluarkan Skybreaking Halberd-nya, menerjang maju, dan membunuh seekor buaya iblis. Semua monster iblis berhamburan ketika melihat betapa brutalnya tindakan King Feng. Anak anjing hitam mengangkat kaki anjingnya dan berkata kepada King Feng, tepat di bawah batu itu adalah tempat akar spiritual bersembunyi, jangan biarkan ia pergi. Begitu anak anjing hitam berbicara, akar spiritual melompat keluar dari batu di bawah sungai. Akar spiritual itu menatap tajam ke arah anak anjing hitam, sambil berbalik untuk berlari. Ia mengaktifkan kecerdasan dan spiritualitasnya, lalu mendengar anak anjing hitam. Ia tahu ini bukan anjing biasa, tanpa latar belakang rata-rata. Anjing itu memiliki semacam kekuatan super kuno, kalau tidak, ia tak akan bisa menemukannya. Akar spiritualnya sangat tersembunyi,
sehingga bahkan 3 penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga, Meng Li, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, tidak dapat menemukannya. Mata King Feng dipenuhi amarah, saat dia berkata, apakah menurutmu kau bisa lolos? Gravity Realm, teknik gravitasi 2000 kali. King Feng langsung melepaskan alam gravitasinya, karena segala sesuatu dalam radius beberapa ribu kaki terdorong ke bawah dengan kekuatan gravitasi 2000 kali lipat. Akar spiritualnya tertancap di batu dan tidak bergerak. Ketakutan dan keterkejutan memenuhi mata akar spiritual itu, saat ia menatap tak percaya pada King Feng. Bagaimana mungkin manusia ini begitu kuat? Ia bahkan mempelajari teknik gravitasi tingkat kekaisaran yang dahsyat. Dengan keras, ia menghentakkan kaki ke tanah dan melayang ke udara. Ia segera muncul di hadapan akar spiritual tersebut, memegangnya di tangan kanannya. Kemudian, ia menyalurkan esensi vitalnya untuk menjebak akar spiritual tersebut dan mencegahnya berlari. Akar spiritual mengucapkan kata-kata manusia, jangan bunuh aku, jangan serap aku. Aku tidak ingin mati. King Feng terkejut saat mendengar suaranya, kedengarannya seperti manusia, tetapi itu hanyalah akar spiritual yang lahir dari 10.000 batu spiritual tingkat kekaisaran, karena ia memperoleh kecerdasan. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku harus menyerapmu untuk meningkatkan kekuatanku. Petik 2. Saat itu, suara Kaisar Malam Kegelapan terngiang di benak King Feng, bocah kecil, kau tidak perlu menyerap akar spiritual ini. Akar spiritual ini sudah memiliki spiritualitas, jadi kau hanya perlu menyerap sebagian saja, dan membiarkan sisanya. Ia bisa menumbuhkan kembali bagian-bagian itu setelah menyerap cukup energi dari alam. Mata King Feng berbinar gembira ketika mendengar Kaisar Malam Kegelapan. Ini berarti akar spiritual di hadapannya adalah permata yang tak ternilai dan dapat dipanen berulang kali. Ia hanya perlu meninggalkan akar spiritual dengan sebuah benih, sehingga benih itu dapat menyerap roh dari langit dan bumi, dan tak lama kemudian, benih itu akan mampu menumbuhkan batu atau akar spiritual baru. Dengan cara itu, King Feng akan memiliki sumber batu dan akar spiritual yang berkesinambungan di sisinya, dan latihannya akan mampu meningkat dan mencapai tingkat baru dengan sangat pesat. King Feng berkata kepada Kaisar, terima kasih, senior, aku akan berbagi sepertiga akar spiritual denganmu. Petik 2. Kaisar Malam Gelap menatap King Feng dengan puas, lalu dia terdiam tanpa sepatah kata pun. Bab 1836. Meng Lin datang. King Feng memutar matanya saat dia mengancam akar spiritual di depannya, jika kau tidak ingin mati, maka patuhi aku, atau aku akan menyerapmu sepenuhnya, dan tidak meninggalkan jejak tubuh atau jiwamu. Petik 2. Akar spiritual itu ketakutan saat ia buru-buru mengangguk dan berkata, aku akan melakukan apapun yang kau perintahkan, asalkan kau tidak membunuhku. King Feng menatap akar spiritual di depannya dengan senyum tipis. Ia tahu akar spiritual itu takut dibunuh sepenuhnya karena ia tidak ingin mati. Selain manusia, binatang iblis, dan akar spiritual dengan kecerdasan yang telah dilatih selama ribuan tahun tidak akan mau menjadi makanan manusia. Jangan khawatir, aku tidak akan menyerap kalian semua. Namun, kalian harus mempersembahkan setidaknya 90% dari akar spiritual kalian kepadaku, dan aku akan meninggalkan kalian dengan 10%. Akar spiritual itu menggelengkan kepalanya tanpa henti ketika mendengar kata-kata King Feng, lalu berkata dengan lantang, kau tak bisa melakukan ini padaku. Jika aku hanya punya 10% tersisa, maka akan sangat lambat bagiku untuk menyerap energi dari alam. Aku butuh setidaknya 1000 tahun untuk tumbuh kembali, kau tak akan pernah menunggu sampai saat itu. King Feng merasa akar spiritualnya benar. Jika ia membiarkannya terlalu sedikit, kecepatan kultivasinya akan melambat. Ia berpikir sejenak lalu berkata pelan, bagaimana kalau begini? Aku ingin setidaknya 60% dari akar spiritualmu, dan aku akan meninggalkanmu 40%. Lalu, kau bisa menyerap energi alam, dan memberiku sedikit batu spiritualmu setiap 1 atau 2,5 tahun untuk meningkatkan kemampuanku. Akar spiritual tampak tidak mau dan kesal, tetapi tidak punya pilihan lain karena nasibnya sepenuhnya berada di tangan manusia ini. King Feng memandang akar spiritual itu dengan jijik, lalu berkata, agar kau tidak melarikan diri, aku akan menanamkan tanda spiritual padamu. Jika kau mencoba melarikan diri, itu akan menghancurkan jiwamu dan mencegahmu bereinkarnasi. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengaktifkan energi roh di kedalaman pikirannya, dan dengan titik ringan jari tangan kanannya, dia menggambar skrip jimat kuno. Naskah jimat kuno ini mengandung energi mendidih, tetapi itu bukanlah kekuatan esensi vital. Melainkan, energi spiritual misterius yang membentuk naskah jimat kekosongan. Tanda spiritual tersebut mengandung jejak energi spiritual milik King Feng, yang terpatri di kedalaman pikiran akar spiritual. Akar spiritual merasakan tubuhnya bergetar tanpa alasan, tetapi ketika King Feng melepaskan energi rohnya, seolah-olah ia telah melihat dewa kuno. Meskipun akar spiritualnya telah memperoleh kecerdasan, ia mengenal pemuda ini sebelum ia menjadi guru biasa, karena ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan.
Akar spiritual tidak punya pilihan lain selain memberikan 60% tubuhnya kepada King Feng. Mata King Feng dipenuhi rasa gembira, saat dia mengambil sepertiga untuk dirinya sendiri lalu memberikan 3.000 batu spiritual tingkat raja kepada Kaisar Malam Kegelapan untuk diserapnya. King Feng masih memiliki 3.000 batu spiritual yang tersisa, dengan penuh kegembiraan ia ingat untuk berbagi batu spiritualitas tingkat raja dengan Kaisar Serigala Langit, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan yang lainnya. King Feng tahu bahwa meski begitu, dia masih memiliki setidaknya 2.000 batu spiritual tingkat raja yang tersisa, dan jika dia menyerapnya, maka kekuatannya dapat meningkat setidaknya beberapa alam. Namun bertentangan dengan rencananya, King Feng lupa tentang tulang naga di jari telunjuk kanannya. Tulang naga pun menginginkan batu-batu spiritual itu, karena ia melepaskan energi tulang naga emas dan langsung menghisap setengah dari batu-batu spiritual itu, sehingga hanya menyisakan sekitar 1.000 batu spiritual untuk King Feng. Kapanpun King Feng mendapat ramuan spiritual di masa lalu, jiwa Chaos Millstone dan Fire Dragon akan selalu keluar dan bertarung untuk mendapatkannya. Sekarang setelah dia memperoleh batu spiritual, dia pikir akan aman dari Chaos Millstone, tetapi siapa yang tahu tulang naga milik King Feng akan menyerap batu spiritual tersebut. Namun, tulang naga cukup sopan untuk hanya menyerap setengahnya, dan menyimpan setengahnya untuk King Feng. King Feng terdiam, sambil memegang sisa batu spiritual dan berkata, ayo cari tempat untuk berlatih, dan serap semua batu spiritual ini. Petik 2. King Feng dan yang lainnya mencari-cari, menemukan tebing dengan gua, dan memasukinya. Tentu saja, ada seekor binatang iblis di dalam gua tersebut, tetapi ia dibunuh oleh King Feng dengan satu tamparan, dan gua tersebut menjadi gua milik King Feng. Kemudian, King Feng menempatkan formasi pertahanan di mulut gua. Ia memiliki batu spiritual tingkat raja dan dapat menciptakan formasi pertahanan tingkat raja, sehingga bahkan jika Meng Lin datang, ia akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos masuk. Setelah dia mengatur formasi susunannya, dia berjalan menuju kedalaman gua, duduk dengan kaki disilangkan, dan meletakkan batu spiritualnya di hadapannya, seraya dia mulai mengaktifkan mantra surgawi abadi. Sinar cahaya hijau terbentuk pada tubuh King Feng, dadanya mengembang dan tenang, semua pori-porinya terbuka, bagaikan sedotan yang menyerap semua spiritualitas pada batu spiritual ke dalam tubuhnya. Tubuh King Feng dulunya penuh dengan saripati vital, bahkan dalam inti rohnya, tetapi sekarang setelah menyerap energi spiritual, butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Akan tetapi, energi spiritual jelas lebih kuat daripada esensi vital, karena lebih murni dan penuh energi, memeras semua esensi vital dan bahkan membersihkannya. Tubuh King Feng dipenuhi keringat hitam, yang sebenarnya bukan keringat biasa, melainkan bubur dan kotoran di dalam tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan energi bau, seiring dengan perubahan inti roh ungu mengecil dari ukuran telur, semakin kecil, hingga menjadi ukuran kacang. Meskipun inti roh kini mengecil, King Feng merasakan peningkatan dalam kekuatan spiritualnya, karena ia menghisap energi spiritual, yang berubah menjadi kekuatan spiritual. Ditambah lagi kulit, otot, dan urat tubuh King Feng kini menjadi lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan seperti harimau purba. Di luar gua, Meng Lin memimpin wakil penguasa kota, panglima tertinggi, dan beberapa kultivator lainnya lalu mendekat. Meng Lin mengeluarkan alat pelacak spiritual, lalu berkata pelan, aku sudah merasakan akar spiritual di dalamnya, karena ketika akar itu keluar, aku menaburkan bubuk di atasnya tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh pun tidak. Wakil penguasa kota melangkah ke samping Meng Lin dan berkata, Yang mulia, jika Anda mengatakan akar spiritual ada di dalam gua, maka saya akan melihat ke dalam. Begitu wakil penguasa kota melangkah maju untuk memasuki gua, sebuah kekuatan dahsyat memantulkan tubuhnya kembali. Bab 1837. Alam Raja Roh tingkat kedua tercapai. Wajah wakil penguasa kota berubah saat dia berbalik untuk berkata, Yang mulia, seseorang telah memasang formasi di gerbang gua, dan sangat kuat, sehingga aku bahkan tidak bisa masuk. Tatapan Meng Lin menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Mundurlah, aku akan memeriksa susunan ini. Meng Lin tiba di depan gua, dan mengamati dengan saksama susunan pertahanan di depannya, matanya dipenuhi keterkejutan. Ia mengenali susunan itu dan langsung tahu bahwa ini adalah susunan tingkat raja. Mata Meng Lin berputar-putar, berpikir. Ia sedang melacak akar spiritual yang ada di dalam gua, tetapi akar itu tidak mungkin memasang susunan ini. Artinya, seorang kultivator yang telah menangkap akar itu pasti telah memasang susunan ini untuk menyerap akar spiritual tersebut. Wajah Meng Lin berubah ketika menyadari hal ini. Ia tidak bisa membiarkan siapapun menyerap akar spiritual itu, kalau tidak, ia akan kembali tanpa apa-apa. Ia ingin menggunakan spiritualitas akarnya untuk mencapai tingkat keempat alam Raja Roh, yang merupakan harapan terbesarnya. Setelah mencapainya, ia akan mampu menekan semua kultivator diri lainnya, dan meningkatkan kerajaan tingkat menengahnya menjadi kerajaan tingkat atas, yang merupakan tingkat yang sama sekali berbeda. Semakin tinggi tingkatan dinasti, semakin kuat kaisarnya,
dan semakin banyak sumber daya pelatihan yang akan diterima seseorang. Meng Lin memerintahkan semua kultivator lainnya untuk minggir, seraya mengayunkan tangan kanannya, dan menyerbu maju ke arah susunan itu dengan energi dahsyat, yang berbenturan keras dengan sinar cahaya pertahanan tingkat raja. Detik berikutnya, tubuh Meng Lin terpental kembali setelah terdorong beberapa langkah. Hal ini mengejutkan Meng Lin, ia menatap arai tingkat raja di hadapannya dengan tak percaya betapa kuatnya arai itu. Arai itu bahkan mampu menangkis serangannya. Di dalam gua, King Feng sedang berada di titik kritis latihannya ketika ia mendengar suara bising di luar. Ia mengerutkan kening, tetapi tidak berdiri, karena seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya berkumpul dengan cepat, mengalir ke inti spiritualnya. Inti roh mengalami perubahan dramatis, ia terus menyusut, namun tumbuh semakin kencang, hingga seluruh inti roh berubah menjadi ungu, dengan dua tanda muncul. Dua tanda berarti dia sekarang berada di alam raja roh tingkat kedua. Angin sepoi-sepoi berdiri dengan energi dahsyat yang membumbung tinggi di angkasa. Matanya memancarkan dua sinar ungu yang menembus tanah, membentuk dua lubang tanpa dasar. King Feng ingin melanjutkan, tetapi susunan di luar terus berbunyi keras, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Dia tahu musuhnya telah tiba, dan tidak ada waktu untuk berlatih, atau akan terlalu berbahaya begitu mereka masuk. King Feng tidak keluar, karena Meng Yao dan Yayun sama-sama menyerap batu spiritual mereka di sampingnya, jadi King Feng harus melindungi mereka. Di luar gua, Meng Lin terus-menerus menyerang formasi tingkat raja dengan tinjunya. Formasi itu bergetar hebat, seolah bisa hancur kapan saja, bahkan bebatuan di atas gua pun hancur berkeping-keping. Tinju Meng Lin melepaskan energi liar yang mengalir kemana-mana, batu-batu berjatuhan dan burung-burung serta binatang beterbangan. Serangan Meng Lin sungguh terlalu keras, karena menarik perhatian para kultivator lainnya, seperti Kaisar Susunan Langit yang membawa serta prajuritnya. Di belakang Kaisar Susunan Langit adalah Kaisar Jimat Roh. Mereka bertiga telah berpisah saat melarikan diri ke arah yang berbeda ketika mayat iblis tanpa kepala melukai mereka, tetapi sekarang setelah mereka mendengar Meng Lin, mereka berkumpul kembali. Kaisar Langit terapung tertawa terbahak-bahak, "Meng Lin, kenapa kau memukul gua?" Kaisar Jimat Roh juga berkata, "Apa kau gila, Meng Lin? Apa ada harta karun di dalam gua yang pantas kau serang dengan segala upayamu?" Wajah Meng Lin berubah, alisnya berkerut. Siapa sangka serangannya akan menarik perhatian Kaisar Langit dan Kaisar Jimat Roh. Meng Lin telah menanam alat pelacak spiritual pada akar spiritual dan menginginkannya untuk dirinya sendiri. Sekarang tampaknya agak mustahil karena Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh telah datang bersama-sama. Tentu saja, Kaisar Langit kemudian berkata, "Meng Lin, apakah akar spiritualnya ada di dalam gua? Itukah alasanmu ingin masuk?" Kaisar Jimat Roh memutar matanya, saat dia menatap Meng Lin dengan sikap bermusuhan dan langsung tahu apa jawabannya. Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh berjalan maju dan menuju ke arah gua. Wajah Meng Lin berubah dan menghalangi mereka berdua, lalu berkata, "Apa yang kalian lakukan? Aku yang menemukan gua ini, jadi semua yang ada di dalamnya milikku." Kaisar Langit terapung membeku ketika berkata, "Meng Lin, apa maksudmu kau yang menemukannya lebih dulu? Kau bahkan tidak bisa menembus pertahanan gua, beraninya kau mengklaim semua yang ada di dalam gua itu milikmu. Apa kau benar-benar ingin menantang kami berdua?" Ekspresi Meng Lin berubah ketika mendengar Kaisar Susunan Langit. Ketiganya adalah praktisi ranah Raja Roh tingkat 3 dan memiliki kekuatan besar, jadi Meng Lin hanya punya peluang jika melawan salah satu dari mereka, tetapi mustahil baginya untuk melawan mereka berdua. Kaisar Susunan Langit tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah melihat susunan pertahanan tingkat raja di gua itu. Kau tidak bisa menghancurkannya dengan kemampuanmu, karena kau sama sekali tidak mengerti susunan." Meng Lin mengerutkan kening dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu punya solusi?" Kaisar Susunan Langit memandang Meng Lin dengan jijik dan berkata, "Apa kau lupa? Aku Kaisar Dinasti Susunan Langit. Akulah yang paling berpengetahuan tentang susunan, jadi susunan tingkat raja ini sangat mudah bagiku. Aku bisa membantumu memecahkannya, tetapi kau harus memberi kami sebagian harta karun di dalamnya." Meng Lin berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku setuju. Cepat hancurkan arai tingkat raja itu, lalu biarkan kami masuk. Cepat sebelum situasi di dalam berubah." Kaisar Susunan Langit mengangguk. Ia memeriksa susunan tingkat raja dengan saksama, dan bagaimanapun juga, ia adalah kekuatan alam raja roh tingkat ketiga, dan seorang ahli susunan tingkat raja yang kuat. Tak lama kemudian, Sky Arai menemukan cacat pada susunannya, lalu dia mengayunkan tongkat formasinya untuk membentuk skrip jimat susunan, yang berbenturan dengan cacat tersebut dan memecahkan susunan tingkat raja. Meng Lin tercengang. Ia telah menyelidikinya selama berabad-abad tanpa pernah menemukan kelemahannya, tetapi siapa sangka Kaisar Susunan Langit akan menemukannya hanya dengan sekali lihat. Kaisar Langit berkata dengan bangga, "Ini adalah kekuatanku." Kaisar Susunan Langit mengayunkan tongkat susunannya lagi,
saat skrip jimat formasi membentuk kekuatan besar yang menyerbu ke arah kelemahan susunan tingkat raja. Bang! Dengan suara ledakan keras, susunan pertahanan tingkat raja hancur berkeping-keping. Kemudian, dia mendengar suara dari dalam gua, beraninya kau mengganggu latihanku. Apa kalian di sini untuk mempertaruhkan nyawa kalian? Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh semuanya dipenuhi amarah saat mendengar kata-kata King Feng. Mereka datang dengan sekuat tenaga dan kekuatan untuk mencari akar spiritual, tetapi siapa sangka mereka malah mendengar suara King Feng di dalam gua. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka akan mati. Dia benar-benar terkutuk. Bab 1838. Hukum Meteorit. Jika bukan karena mayat iblis tanpa kepala di gua bawah tanah, Meng Lin dan dua lainnya pasti sudah membunuh Li King Feng. Bagi mereka, Li King Feng sama menjijikkannya dengan mayat iblis tanpa kepala. Wajah Meng Lin memucat saat ia berkata dengan marah, "Bajingan, Li King Feng. Kenapa kau ada di dalam gua? Dan di mana akar spiritualnya? Keluar dari sini." Li King Feng tertawa dan berjalan keluar dengan arogan. "Kau bodoh, Meng Lin. Kau terlambat, akar spiritualnya sudah menjadi energiku." Alasan dia keluar dari gua secara sukarela adalah untuk melindungi Meng Yaosu dan Yayun dari gangguan selama pemurnian mereka. Mereka pasti akan terluka jika Meng Lin, Kaisar Langit, dan Kaisar Jimat Roh menyerbu ke dalam gua. Oleh karena itu, Li Lifeng mengambil inisiatif dan meninggalkan gua. Ia harus berurusan dengan Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh. Karena ia telah mencapai tingkat kedua alam Raja Roh, ia sama sekali tidak takut pada mereka bertiga. Teknik alam Raja Roh yang ia kuasai dapat menantang mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi darinya. Kecepatan Li King Feng begitu cepat sehingga tubuhnya tampak seperti tornado. Ia keluar dari gua dari area terdalam dalam sedetik. Mata Meng Lin memancarkan sinar dingin ketika melihat Li King Feng. "Tidak kusangka kau berani keluar dari sana. Tidakkah kau tahu kematianmu akan segera datang begitu kau keluar?" Li King Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada meremehkan, "Kau terlalu percaya diri, Meng Lin. Masih belum diketahui siapa yang akan keluar dari sini hidup-hidup. Kematian mungkin adalah takdirmu." Kaisar Langit di sampingnya mencibir dengan kejam dan berkata, "Meng Lin dan Kaisar Jimat Roh, ayo kita kalahkan orang ini. Karena dia telah mengambil akar spiritual, kita bisa mengambil akar spiritual dari tubuhnya untuk latihan kita sendiri." Meng Lin dan Kaisar Jimat Roh mengangguk setuju atas perkataannya. Meskipun King Feng Li menyerap akar spiritualnya, hal itu baru terjadi beberapa saat yang lalu dan sebagian belum sepenuhnya terserap ke sumsum tulangnya. Selama mereka membunuh Li Lifeng dan mengekstrak akar spiritualnya, Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh masih bisa meningkatkan kekuatan mereka dengan menyerapnya. Ini sangat menggoda bagi mereka bertiga. Li Lili melirik mereka sekilas dan berkata dengan keras, "Sombong sekali kalian. Apa kalian benar-benar menganggapku seperti kucing sakit? Kalau kalian mau mati, aku akan mengabulkannya dan mengantar kalian ke neraka." Tiba-tiba ia mengangkat tinju kanannya, memancarkan cahaya kemasan. Berbagai naskah segel ketertiban berkelap-kelip di tinjunya. Targetnya adalah Kaisar Langit, bukan Meng Lin. Dia menaruh dendam pada Kaisar Langit karena orang jahat dan kejam ini baru saja menyarankan untuk mengambil sesuatu dari tubuh King Feng Li. Tinju ini tidak hanya cepat tetapi juga kuat. Ia merobek ruang dan muncul di hadapan Kaisar Susunan Langit dalam sekejap. Meng Lin dan Kaisar Jimat Roh bahkan tidak menyadari niat King Feng sebelum itu terjadi. Kaisar Susunan Langit ketakutan. Ia mengayunkan tongkat susunannya ke depan dengan kekuatan penuh untuk menangkis serangan Li King Feng. Namun, tongkat itu sama sekali tidak sebanding dengan tinju Li King Feng. Tongkat sihirnya retak akibat pukulan tinju, dan pada saat yang sama, tubuh Kaisar Sihir Langit terdorong mundur 12 langkah. Energi dan darahnya mengalir deras ke dalam tubuhnya, hampir membuatnya muntah darah. Ia terpaksa menelannya kembali. Kaisar Langit Arai tercengang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga dengan tongkat Arai. Tongkat kerajaan itu memiliki banyak susunan tingkat raja yang memberikannya kekuatan pertahanan yang luar biasa. Monster macam apa Li King Feng yang bisa mengalahkannya hanya dengan satu tinju? Baru sehari sejak terakhir kali ia bertemu Li King Feng, dan ia sudah mampu melukai Li King Feng begitu parah. Lili merasa sedikit kecewa karena ia berencana untuk mengalahkan Kaisar Susunan Langit. Namun, tongkat susunannya cukup kuat untuk menangkis tinju neraka pencekik. Setelah merenungkannya sejenak, ia menyadari bahwa itu adalah harta karun tingkat raja tingkat ketiga. Beberapa naskah segel Arai di dalamnya sudah rusak dan bisa pecah kapan saja. Kaisar Langit bertabur berteriak, King Feng Li telah mencapai terobosan dan kekuatannya menjadi jauh lebih kuat. Jangan ragu, Meng Lin dan Kaisar Jimat Roh. Ayo kita kalahkan dia bersama sebelum dia menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Meng Lin dan Kaisar Jimat Roh mengangguk karena mereka berdua merasakan ancaman tinju Li King Feng.
Akan sulit bagi mereka untuk menangkisnya juga. Meng Lin melangkah maju dengan aura amarah yang terpancar dari tubuhnya. Ia menyalurkan esensi vitalnya dan mengangkat jari telunjuk kanannya. Jari itu mulai bergetar, seolah ia berencana untuk menekan Li Qingfeng dengan hukum raja. Meng Lin berkata dengan dingin dan tatapan membunuh, hukum meteorit. Guntur tiba-tiba bergema di langit yang cerah saat ribuan meteorit muncul di langit. Meteorit-meteorit ini terbuat dari batu-batu raksasa. Masing-masing selebar beberapa puluh meter. Semuanya jatuh ke arah Lili, bagaikan bukit-bukit kecil dari langit. Binatang-binatang iblis itu merasakan adanya bahaya dari langit dan berhamburan ketakutan. Lili juga terkejut karena ia belum pernah melihat orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum monarki ini. Hukum ini begitu kuat hingga dapat membuat langit diguyur hujan meteor. Tanpa ragu, Lili mengangkat jari telunjuk kanannya. Tulang naganya bergetar di langit saat menjalankan hukum raja. Dia mengerang, hukum Dewa Serigala. Dewa Serigala raksasa setinggi ribuan meter muncul di hadapan Lili. Ia muncul dari sungai waktu dan terbentuk dari kekuatan Dewa Serigala seluruh alam semesta. Dewa Serigala bermata merah itu melolong ke langit dengan agung. Dewa Serigala mencakar ke depan dan segera menghancurkan meteorit itu menjadi beberapa bagian. Namun, ada jutaan meteorit dan beberapa di antaranya menghantam Dewa Serigala dengan kekuatan besar. Dewa Serigala tak peduli karena kulitnya yang tebal dipenuhi energi yang luar biasa. Ia mengguncang tubuhnya dan meteorit-meteorit itu hancur berkeping-keping. Meng Lin tercengang melihat pemandangan ini. Ia tidak menyangka hukum meteoritnya yang kuat tidak efektif melawan hukum Dewa Serigala milik Lili. Ini jelas merupakan situasi yang sulit baginya. Bab 1839. Tak terhentikan. Li Qingfeng menatap Meng Lin yang terkejut dan berkata, hukum meteoritmu tidak seburuk itu, karena bisa mengumpulkan dan menggunakan meteorit. Kalau yang lain yang mengolah diri, mereka pasti sudah mati sekarang, tapi sayangnya akulah lawanmu. Hukum Dewa Serigala yang dikumpulkan oleh Li Qingfeng memiliki sejarah kuno, hukum itu berasal dari nenek moyang serigala, serigala pertama yang muncul di alam semesta. Mustahil meteorit bisa mengalahkan makhluk pertama di alam semesta. Kecuali musuh menggunakan batu kekacauan, tak seorang pun bisa melukai Li Qingfeng. Meng Lin berteriak dengan arogan dan berkata, aku menolak untuk percaya bahwa hukum meteoritku tidak dapat mengalahkanmu. Bagi seorang penguasa alam Raja Roh, hal terpenting adalah membentuk hukumnya sendiri. Hukum tersebut diwujudkan dari naskah-naskah jimat alam dan merupakan praktik dasar seorang kultivator. Namun, sekarang hukumnya ditekan oleh hukum Lili, dan dia tidak bisa menerimanya. Ini karena setiap praktisi menganggap hukum mereka sendiri lebih baik daripada hukum lainnya. Hukum meteorit, serangan 1000 bentuk, teriak Meng Lin sambil mengulurkan jari-jarinya ke ruang kosong, membentuk naskah sekali lagi. Kali ini berbeda dari semua aksara lain yang ia gunakan, aksara terlarang yang mengumpulkan ribuan meteorit di langit. Semua meteorit ini membentuk susunan, dan beberapa di antaranya bahkan membentuk paku-paku di permukaannya. Alis Li Qingfeng menegang karena terkejut. Ia berkata, hukum mutasi. Aku tidak menyangka kau bisa mengubah hukum yang kau praktikkan. Itu luar biasa. Li Qingfeng tahu bahwa hukum meteorit yang digunakan Meng Lin telah bermutasi dan ia takut hukumnya sendiri akan dikalahkan olehnya. Karena itu, Li Qingfeng memutuskan untuk menggunakan tulang naganya, ia sangat yakin dengan kekuatan tulang naga itu. Li Qingfeng mengulurkan jari telunjuk kanannya dan memunculkan bayangan naga suci. Kemudian, ia mengumpulkan hukum naga dewa. Hukum naga dewa itu sangat besar, dan hanya Lili yang bisa merasakannya. Tiba-tiba muncul di langit dan mengayunkan ekornya ke arah meteorit di langit. PENG. Ribuan ledakan akan terdengar. Dalam sekejap mata, semua meteorit hancur dan lenyap di angkasa. Tubuh Meng Lin jatuh ke belakang karena tak mampu menahan guncangan dahsyat yang dihasilkan energi tersebut. Ia terluka dan batuk darah. Lili menatap Meng Lin dengan dingin, niat membunuh memenuhi matanya. Tubuhnya membentuk badai dan ia meninju Meng Lin dengan tangan kanannya. Sayangnya, pada saat yang genting, Kaisar Jimat Roh melemparkan jimat yang membentuk perisai besar untuk menangkis tinju Qingfeng Li. Li Qingfeng sangat marah. Ia langsung menyalurkan esensi vitalnya dan menghancurkan perisai yang dibentuk oleh jimat tersebut. Kaisar dinasti Jimat Roh pun mundur selangkah. Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh saling berpandangan dengan kaget. Mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih lemah dari Qingfeng Li dan akan dirugikan bahkan jika mereka bekerja sama. Meng Lin mengulurkan jarinya dan menyeka darah. Ia berkata, jangan sembunyikan kekuatan sejati kita lagi. Gunakan semua yang kalian punya dan bunuh Li Qingfeng segera. Meng Lin mengeluarkan tombak panjang sepanjang 3 meter dengan pola-pola rumit yang diukir di atasnya. Ujung tombaknya terbuat dari meteorit tingkat 8, sangat keras, dan merupakan harta spiritual tingkat 3 tingkat raja. Nama tombak itu adalah Tombak Raja Meteorit.
Tombak itu menyerap kekuatan dari hukum raja dan bersinar dalam cahaya. Tombak itu meledakkan udara di sekitarnya sejak kemunculannya. Kaisar Susunan Langit mengeluarkan 8 bendera susunan, masing-masing merupakan senjata spiritual tingkat raja. Di atasnya terdapat tulisan jimat yang terukir, membuat ruang di sekitarnya retak. Ia mengibarkan bendera-bendera itu ke arah timur, selatan, barat, utara, depan, belakang, kiri, dan kanan. Bendera-bendera itu berkibar ke 8 arah dan menjebak Li di tengah formasi. Kaisar Jimat Roh kemudian mengeluarkan beberapa jimat yang berisi hukum besi, kayu, air, api, dan tanah. Semuanya merupakan hukum yang kuat dan dapat membentuk berbagai serangan. Ia segera mengaktifkan semua jimat, yang memancarkan warna cahaya yang berbeda-beda, merah, kuning, hijau, biru, dan ungu dan masing-masing mewakili hukum yang berbeda. King Feng Li tahu bahwa mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka dan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan mereka. Li King Feng langsung mengeluarkan tombak pemecah langitnya dan berteriak, kekuatan menerobos. Tombak di tangannya terbang menuju bendera barisan terdekat dan langsung menghancurkannya. Kaisar Susunan Langit terkejut karena dia tahu seberapa kuat bendera susunannya, itu lebih kuat dari formasi Raja tingkat 3. Selain itu, masing-masing bendera merupakan harta karun tersendiri, tetapi di depan King Feng Li, bendera itu bagaikan melon yang lemah dan hancur seketika. Li King Feng menyeringai dan berkata, kau pikir hanya kau yang tahu tentang formasi tingkat raja? Tak satu pun formasimu akan berguna bagiku. Li King Feng mengayunkan tombaknya lagi. Kali ini, tombak itu membentuk garis perak di sekujur tubuhnya dan menghancurkan ketujuh bendera formasi yang ditebasnya. Pada saat ini, semua jimat tiba di sekitar King Feng Li, hukum besi, kayu, air, api, dan tanah mengelilinginya. Li King Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, bagus, bagus, biarkan aku mencoba seberapa kuat tubuhku sebenarnya. Li King Feng langsung mengaktifkan tubuh api penyucian fana, benih dao emas, dan tulang naga miliknya. Hal ini membuat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan jejak mantra neraka. Sementara itu, tulang naga di tangan kanannya berubah dan sisik naga muncul. Ia mengerahkan sedikit tenaga dan mengarahkannya ke depan. Tulang dan sisik naga itu mengandung kekuatan tak terkalahkan dan langsung meledakkan ruang di depannya. Seluruh jimat hancur, dan hukum raja pun lenyap seketika. Saat ini, King Feng Li bagaikan dewa tak terkalahkan yang turun ke bumi. Jimat tingkat susunan dan raja semuanya dinetralkan oleh King Feng Li dalam sekejap. Meng Lin, yang tak tahu malu, memutuskan untuk menyerang Li dari belakang. Tombak Raja Meteoritnya melesat melintasi langit dan menuju jantung Li. Bab 1840. Kekuatan Sisik Naga. Setelah mendeteksi serangan diam-diam Meng Lin, King Feng Li tidak menoleh, malah melambaikan tangan kanannya tiba-tiba, meraih tombak Raja Meteorit milik Meng Lin, dan mematahkannya menjadi dua. Melihat apa yang dilakukan King Feng Li, Meng Lin ketakutan dan berteriak seolah-olah dia melihat hantu. Seluruh wajah Meng Lin dipenuhi ketakutan. King Feng Li, kau manusia atau iblis? Senjataku adalah tombak Raja Meteorit, senjata spiritual tingkat Raja tingkat 3. Seharusnya tombak itu tidak bisa dipatahkan oleh tanganmu. Li King Feng tertawa dingin, tetapi tidak menjelaskan apapun kepada Meng Lin. Ia memiliki tulang naga dan sisik naga di jari telunjuk kanannya, dan ia dapat dengan mudah mematahkan tombak Raja Meteorit. Li mengayunkan tinju kanannya yang berisi aura naga dewa yang terpancar dari tulang naga dan sisik naga yang tajam, lalu meninju tubuh Meng Lin dengan ganas. Tinjunya membuat lubang berdarah di tubuh Meng Lin, menyebabkan darah menyembur dan memercik kemana-mana. Banyak tulang di tubuh Meng Lin patah dan organ dalamnya terluka parah. Ia jatuh tersungkur ke tanah dan memuntahkan seteguk darah, yang keluar tanpa henti dari mulutnya. Baik Kaisar Susunan Langit maupun Kaisar Jimat Roh sangat terkejut, karena mereka tidak membayangkan situasi ini. 3 orang mengepung Li King Feng, tetapi Meng Lin justru terluka parah. Ia tampak seperti sedang sekarat. Kaisar Susunan Langit berteriak dengan marah dan mengayunkan tongkat susunannya ke arah tubuh King Feng Li dengan brutal, membentuk formasi penjara di udara. Formasi penjara Kaisar Susunan Langit tidak berpengaruh apapun terhadap Li, karena Li dapat melihat kekurangannya hanya dengan sekali pandang. Ia menghantamkan hal berpemecah langit ke depan dengan sekuat tenaga, menyebabkan banyak retakan menyebar di seluruh tongkat susunan. King Feng Li menghancurkan tongkat susunan Kaisar Langit sebanyak 5 kali dan mematahkannya meskipun tongkat itu dilapisi dengan susunan pertahanan tingkat Raja ketiga. Tubuh Kaisar terus didorong mundur hingga ia mencapai Meng Lin. Wajah Kaisar Jimat Roh menjadi gelap dan niat membunuh terpancar dari matanya. Ia tiba-tiba menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah esensi ke Jimat Roh. Kaisar Jimat Roh mengeluarkan Jimat Roh asli. Ini adalah harta spiritual tingkat puncak Raja tingkat ketiga yang mengandung efek memenjarakan dan sangat mematikan. Kaisar Jimat Roh melemparkan Jimat Roh yang memenjarakannya ke arah Li dan mencoba menjebaknya. Sayangnya, ia meremehkan Li.
Lily membuka mulutnya dan meneriakkan sinar energi emas. Sinar itu sangat tajam, dan energi emas yang diperkuat oleh benih dao emas bertabrakan dengan jimat roh yang memenjarakannya. Tiba-tiba, jimat roh yang memenjarakan membentuk lapisan tabir cahaya pertahanan. Itu adalah naskah jimat Taois Agung yang mencerminkan cahaya dao emas milik King Feng Li. Mata King Feng Li berbinar terkejut. Li King Feng berpikir dalam hati, lumayan. Sekarang kita bicara. Kalau kau terlalu lemah, aku akan bosan membunuhmu. Jari ketiga menghentikan waktu, teriak Li King Feng sambil menjentikkan jari telunjuk kanannya. Pilar cahaya berwarna cian muncul dan menyelimuti jimat roh yang memenjarakannya. King Feng Li menggunakan apa yang diajarkan ayahnya, jari ketiga dari jari penakluk, yang dapat mengendalikan waktu. Jimat roh yang sebelumnya sangat kuat dan ganas yang memenjarakan, dalam sekejap, melayang begitu saja di langit. Lily meraih jimat roh yang memenjarakannya dan menggunakan teknik tubuh api penyucian fana untuk merobeknya menjadi dua. Naskah-naskah jimat Raja Roh yang berisi perintah menghilang dan jatuh ke tanah. Hati Kaisar Jimat Roh terasa sakit saat ia mengutuk Li King Feng, sialan kau. Kenapa kau juga bisa mengendalikan waktu? Li King Feng mencibir dengan nada meremehkan, kau pikir kau bisa menghentikan waktu hanya karena jimat rohmu yang memenjarakanmu. Kau meremehkanku. Biarkan aku menunjukkan kekuatan tombak pemecah langitku. Li Qingshan mengayunkan tombaknya dan membentuk busur. Ia membuka sayap bulu gaya angin dari kedua sisi tubuhnya dan dengan cepat muncul di samping Kaisar Jimat Roh. Li Qingshan menusukkan tubuhnya dengan kekuatan yang dahsyat dan membuat lubang di dada lawannya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Kaisar Jimat Roh menjerit pilu. Ia tak kuasa menahan rasa sakit ini dan mencoba mencabut tombak itu dari tubuhnya. Sayangnya, ia meremehkan tombak pemecah langit itu. King Feng Li menggerakkan tombaknya untuk menghancurkan semua organnya menjadi beberapa bagian dan menusukkannya ke dalamnya. Kaisar Jimat Roh menjerit beberapa kali dengan suara menyedihkan, tetapi tidak ada gunanya. Lily tiba-tiba memanggil esensi vitalnya dan memindahkannya ke dalam tombak pemecah langit. Kemudian, ia membelahnya ke samping dan menghancurkan tubuh Kaisar Jimat Roh, memenuhi langit dengan kabut darah saat tubuhnya meledak. Sesosok jiwa spiritual kecil yang baru lahir melesat keluar dari kepala Kaisar Jimat Roh. Ia menatap Li King Feng dengan penuh kebencian, lalu terbang ke kejauhan. Singa Sonic Roh. Li King Feng menggunakan singa sonik dan menciptakan beberapa gelombang di langit. Ia melompat ke depan dan memakan jiwa spiritual yang baru lahir dari Jimat Roh. Jiwa spiritual yang baru lahir tersebut kemudian menjadi energi spiritual bagi singa sonik. Kaisar Jimat Roh yang terkenal, seorang guru tertinggi yang menduduki peringkat 150 teratas dalam daftar Raja Roh, telah meninggal. Melihat kejadian itu, belasan orang yang juga praktisi bela diri di sekitarnya terkejut dan ketakutan. Mereka semua adalah penyintas yang mengikuti Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh. Li King Feng membunuh Kaisar Jimat Roh, bahkan mayat iblis tanpa kepala pun tak mampu melakukannya. Kaisar itu adalah iblis yang bahkan lebih kuat daripada mayat iblis tanpa kepala. Li Qingshan memegang Sky Breaking Halberd dan berjalan menuju Meng Lin dan Kaisar Sky Arai dengan penuh semangat. Ia tidak akan membiarkan keduanya lolos. Kaisar Susunan Langit menggunakan garis keturunan ular langit, yang merupakan kekuatannya yang terkuat. Hantu ular langit yang agung setinggi ribuan kaki terbentuk di atas tubuhnya, muncul dari sungai purba dan cahaya mematikan menyambar matanya. Garis keturunan ular langit terbentuk dan berkembang dari energi garis keturunan, yang mewakili jenis lain dari naskah jimat ketertiban dan hukum raja. Itu adalah energi paling murni dari tempat terdalam garis keturunan dan mengalirkannya ke Lily. Li King Feng mencibir dan tertawa dingin, bagus sekali. Aku tidak berhasil mencapai alam Raja Roh tingkat ketiga sebelumnya karenamu. Sekarang aku bisa melakukannya dengan melahap garis keturunanmu. Garis keturunan pemakan. Li Qingshan memanggil garis keturunan pemakan di tubuhnya, dan pusaran air gelap yang besar, selebar ribuan kaki, tercipta di atas kepalanya. Pusaran air gelap itu bagaikan beberapa lubang hitam di alam semesta, dalam dan tak berujung. Daya tariknya yang kuat menelan garis keturunan ular langit. Garis keturunan ular langit tak bisa berbuat apa-apa selain menjerit pilu. Tak lama kemudian, garis keturunan ular langit menjadi santapan bagi garis keturunan pemakan daging milik Li Qingshan. Kekuatan Li Qingshan terus tumbuh dan esensi vital dalam tubuhnya terbentuk dengan cepat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.